Masih kembali di Stand Up Comedy Is Your. Dan masih ada satu lagi komik dari Stand Up Indo Padang. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Empu. Silakan Empu. Kata orang gue gendut. Siapa di sini yang berani bilang gue gendut? Loh. Itu benar. Jadi orang gendut itu suka dikata-katain yang lebay-lebay. Benda-benda yang gede banget. Contohnya, dasar lo kulkas 8 pintu. Dasar lo gedung Metro TV. Dasar lo kulkas Metro TV. Tapi gue belum perkenalan ya. Nama gue Empu. Selamat siang Unan. Apa kabar angkot hijau? Trayek Pasaraya Kampus via Bandung. Kamadia, Banduang. Nah iyalah. Mungkin kalau berangkatnya sekarang itu lagi menghadiri pernikahannya Raffi Ahmad. Oke. Nungguin apa? Kalau misalkan kita ngomongin tentang angkot hijau gitu kan, itu kita selalu ingat-ingat yang namanya kendaraan. Unan ini terkenal dengan yang namanya kampus Power Rangers. Karena rektoratnya mirip dengan markas Zordon, bener kan? Tapi kalau Power Rangers itu ada di luar, itu enak. Power Rangers di luar ngalahin monster, berubah jadi raksasa, abis itu Power Rangers manggil robot. Itu kalau misalkan di Unan itu nggak enak. Power Rangers dari Padang ngalahin monster, monsternya berubah jadi raksasa, raksasanya akhirnya Power Rangersnya manggil robot. Tapi robot-robot itu biasanya dari kendaraan. Nah kalau di Padang itu apa? Angkot. Contohnya Power Rangers hijau berubah jadi angkot di tangan kanan, di tangan kiri. Dan biasanya di angkot itu ada tulisannya Pasaraya Kampus via Bandung. Dan habis itu juga ada Power Rangers biru, itu berubah jadi tangan kanan. Berubah jadi tangan kanan ada tulisannya Pasaraya Siteba. Dan biasanya di angkot-angkot itu ada stiker. Anda sopan kami segan. Itu kalau stikernya satu. Kalau stikernya dua, LP3I. Lulus langsung kerja. Jadi orang gendut itu bisa dibilang adalah target market dari produk-produk kecantikan. Ini sering banget gue alamin. Contohnya gue lagi jalan-jalan gitu kan, ke mall. Oke, Padang gak ada mall. Mallnya 2 lantai. Gue lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ada orang yang ngedeketin. Dia langsung bilang, aha, Anda ingin kurus tanpa perlu olahraga, tanpa menjaga nafsu makan, hanya membakar lemak menjadi keringat. Itu kan ngeselin banget. Rasanya mau gue telen. Dan orang gendut itu suka dibilang makan tempat. Padahal kan kita lebih suka makan di restoran. Tempat-tempatnya kita makan. Terus juga gue pernah dibilang makan tempat gara-gara gue naik angkot. Gue naik angkot, gue duduk. Terus habis itu ada ibu-ibu sama anak-anak duduk di depan gue. Sopirnya nanya, Bu, ini anaknya mau dipangku atau duduk? Ibu-ibunya jawab, oh mau dipangku aja mas. Akhirnya sopir angkotnya ngeliat ke gua, Mas, itu tas pinggangnya mau dipangku apa duduk? Ini perut. Rasanya mau kutelan sopir angkotnya ya. Tapi selain itu, jadi orang gendut itu juga nggak enak. Itu kalau misalkan lo lagi jalan-jalan sama teman-teman lo, terus habis itu foto-foto selfie. Itu gue pernah jalan-jalan sama teman-teman gue cewek-cewek. Cewek-cewek itu hobinya itu adalah foto selfie. Pas lagi foto, Empu, lo makan tempat. Lo aja yang motoin. Dan biasanya kalau cewek, kalau misalkan foto, itu sering banget minta ulang. Gue fotoin sekali, cekrek. Jerawat aku kelihatan. Sering banget cewek-cewek. Terus oke, kita ulang. Gue fotoin lagi, cekrek. Aku teman. Akhirnya gue fotoin lagi yang ketiga. Dan ini yang sering banget terjadi. Gue fotoin kan, cekrek, aku gendutan. Aha, Anda ingin kurus tanpa perlu olahraga, hanya makan lemak menjadi keringat. Di sini yang mahasiswa, boleh angkat tangannya? Mahasiswa. Oh ya jelas lah. Mas itu tukang combro.
ngaku-ngaku jadi mahasiswa. Tapi di sini anak kos, tepuk tangannya mana anak kos, anak kos. Anak kos ini adalah pejuang yang tangguh. Bahkan sampai ada quotation-nya dari Bung Karno. Berikan aku 10 orang anak kos, maka akan kugemparkan dunia. Tapi berikan aku 1 ibu kos, maka akan kugemparkan kos-kosan. Tapi jadi anak kos itu, siklus hidupnya itu sama banget sama Quiz Wants to be a Millionaire. Kalian tahu Quiz Wants to be Millionaire? Quiz Wants to be Millionaire itu ada 3 pilihan. Ask the audience, 50-50, sama phone a friend. Jadi sama banget dengan siklus kehidupan anak kos kalau dikirimin duit. Misalkan awal bulan gitu kan, itu adalah ask the audience. Lo tinggal tanya sama teman-teman lo semuanya. Woi, mau makan apaan kita? Pizza Hut, Cafe Ci, atau McDonald? Itu semuanya tinggal pilih. Dan yang kedua itu adalah 50-50. 50-50 itu dimana semuanya itu menjadi pilihan. Itu biasanya tengah-tengah bulan. Misalkan kan, rumah makan selera ayah, sendoknya cuma 2. Kuahnya cuma 2 sendok. Rumah makan selera ibu, kuahnya 4 sendok. Rumah makan selera ibu aja lah. Dan yang terakhir itu biasanya phone a friend. Itu ketika kehidupan lo semakin runyam, pandangan gelap, akhir bulan, gak punya apa-apa buat dimakan. Dan yang bisa lo lakukan adalah telepon teman. Telepon teman. Itu lo nelpon teman lo gitu kan, dengan suara yang udah, bro, ini gue empuk bro. Kenapa empuk? Bro, jangan ditutup dulu bro. Ini bro, gue boleh curhat nggak? Gue pinjam goceng bro buat beli Indomie. Itu yang terjadi. Tapi anak kos ini salut ya. Dikirimin berapapun itu selalu pas buat makan, buat ngeprint tugas, buat main game online, buat pacaran. Itu beda banget sama pejabat kita. Yang udah dikasih berapapun gak pernah cukup dan gak pernah puas. Aselole, jos. Tapi gue adalah seorang entrepreneur di Minang ini. Gue adalah alumni kampus tercinta ini. Gue juga senang ngelihat kalian di sini kan. Mahasiswa-mahasiswa di UNAN itu mahasiswanya cantik-cantik, mahasiswinya ganteng-ganteng. Kebalik, oke. Mahasiswanya ganteng-ganteng, mahasiswinya cantik-cantik. Tapi gue adalah seorang entrepreneur, gue adalah alumni. UNAN ini terkenal dengan kampus entrepreneur, betul? Gue mencoba entrepreneur dan berkat UNAN juga gue adalah menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau misalkan entrepreneur di dunia, dari Minang itu nggak boleh salah kaprah. Itu nggak boleh salah kaprah. Jadi kalau misalkan lo adalah seorang entrepreneur dan lo punya jiwa marketing yang tinggi, itu nggak boleh terpengaruh dengan kebudayaan di luar. Contoh kebudayaan di luar yang lagi marak itu adalah tato. Itu kalau misalkan orang Padang dengan jiwa entrepreneurnya tinggi, bikin tato, itu bisa-bisa bikin daftar menu di badannya. Rumah makan sederhani, menjual rendang, dendeng, gulai, telur asin. Tapi gue pengen ngomongin fenomena yang lagi marak sekarang ini. Lo sering ngeliat gak? Yang namanya mobil-mobil di luar sana, itu sering banget di stiker-stikerin. Contohnya, mobil di stikerin Hello Kitty. Sering kelihatan kan? Itu gimana kalau misalkan toko-toko kartun lainnya, itu juga ikut-ikutan. Itu setiap mobil ditempelin stiker-stiker. Jadi nanti kalau misalkan lo lagi di jalan, terus lo ngeliat ada mobil kejar-kejaran gitu kan. Itu kenapa mobil kejar-kejaran? Biasa, itu Tom lagi ngejar Jerry. Dan itu kalau misalkan baru kayak begitu doang. Itu gimana kalau misalkan diikutin sama angkot-angkot. Jadi nanti jurusan itu bukan berdasarkan warna atau berdasarkan nomor, tapi berdasarkan tokoh kartunnya. Jadi nanti kalau misalkan lo nanya sama temen lo, bro, ke pasar naik apa ya? Oh, ke pasar. Kalau ke pasar itu lo nyebrang dulu, habis itu lo naik Upin. Ingat ya, Upin bukan Ipin. Emangnya Ipin kenapa? Ipin belum sunat. Habis itu nyambung, habis nyambung itu naik Dora the Explorer. Nah, tapi sabar-sabar ya kalau misalkan sama Dora the Explorer. Kenapa itu sabar-sabar? Soalnya sopirnya agak bawel. Jadi kalau misalkan lo nanya, mau kemana kita? Pasar. Mau kemana kita?
pasar, lebih keras. Dan kalau misalkan yang lebih parah itu adalah klaksonnya ikut-ikutan ganti. Jadi pas dipencet gitu kan, ternyata bunyi dia. Wih, ternyata angkotnya stikernya itu adalah Angry Bird. Terus pas dipencet lagi bunyinya, Assalamualaikum, atu. Oh itu stikernya Upin. Oh bukan Ipin, Ipinnya lagi sunat. Terus yang lebih parah itu adalah yang ketiga, pas dipencet diem aja, dipencet lagi diem aja. Ternyata itu adalah mobil dengan stiker Hello Kitty. Lo kok diem aja? Iya, Hello Kitty-nya lagi bad mood, jadi selingkuhannya Mas Bram. Itu sinetron apa itu? Sinetron CHSI, Catatan Hati Seekor Iguana. Oke, kompuce, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini dulu, Pu. Kayak jadi lo alumni sini ya? Gue alumni. Ya, jadi entrepreneur. Jadi ternyata Universitas Andalas ini banyak jadi entrepreneur ya. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin karena susah keterima kerja ya. Jadinya buat usaha sendiri ya. Enggak? Keterima kerja banyak. Oh. UNAN itu kan kampus bergengsi dengan akreditasi A, betul? Gua ngalah aja lah daripada nggak bisa pulang. Tapi terlihat tadi Pu, ternyata materi lu yang masuk nggak semuanya. Terutama yang fat jokes kayaknya udah terlalu umum. Tapi ketika lu ngomongin tentang kota ini, tentang kampus ini semuanya ketawa. Jadi itulah komedi. Ternyata orang tuh banyak mentertawakan sesuatu yang kita rasakan bersama. Ya kan tadi kayak kos-kosan mereka juga merasakan penderitaan lu waktu itu. Jadi mereka jadi tertawa bersama. Tapi tepuk tangan sekali lagi untuk Empuh. Dan gue mau panggil lagi ke depan Febri dan Ivan, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Silakan berkumpul di sini. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk mereka bertiga dari Stand Up Indo Padang. Oh. Aduh. Aneh ya, yang gemuk tapi malah merosot ya. Jadi ini adalah bentuk pengabdian masyarakat dari Metro TV. Tepuk tangan dulu untuk Metro TV. Bahwa kami Metro TV bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi kami juga peduli terhadap komunitas yang berkembang di seluruh Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Tepuk tangan dulu. Dan bagi teman-teman lain di seluruh Indonesia yang berminat untuk masuk dalam Metro TV dalam stand up comedy It's Your Community, silakan bergabung. Caranya bagaimana ya? Lihat di sini nih tertera ya. Nah, ini ya dibaca. Ini kalau di TV-nya nanti muncul ya. Ini email ke sini, nomor teleponnya ya, udah tuh, udah dicatat. Seperti Stand Up Indo Padang hari ini ya, mungkin ada teman-teman yang ingin masuk juga ke Metro TV seperti Stand Up Indo Padang tadi, silakan diikuti caranya. Dan kami mau memberikan kenang-kenangan, mungkin diwakilkan oleh yang tengah aja, diterima dan dibuka. Ini adalah bentuk kenang-kenangan dari Metro TV, ini kenang-kenangan dari Pak Surya Paloh ya, dari Partai Nasdem, silakan. Jadi habis ini harus ambil kartu anggota Nasdem ya. Silakan dibuka, enggak cepet aja dibukanya. Ya ini adalah kenang-kenangan yang luar biasa. Nah silakan dibuka. Payung karena barusan tadi hujan. Ya bentuknya adalah payung. Sebagai, ya silakan payungan bertiga. Cukup nggak Empu? Nah, ini adalah sebuah lambang bahwa komunitas juga dipayungi oleh kita yang ada di Jakarta. Supaya terus berkembang komunitas Stand Up Indo Padang dan teman-teman yang di daerah lain juga boleh kalau berminat, masuk dong di sini, kita mau payungin. Ya. Oke, kita akan bertemu lagi di episode yang mendatang. Kalau misalnya ada komunitas yang tertarik untuk bergabung dalam acara ini, dan silakan take a bow untuk para penonton kita hari ini, silakan memberikan hormat. Oke, thank you banget buat semua yang ada di UNAN. Akhir kata kita bilang makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kami pamit, sampai jumpa lagi di Stand Up Comedy It's Your